Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Filzana, salah satu anggota dari kelompok 5. Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi interaksi obat sistem saraf pusat atau biasa dikenal dengan SSP. Jadi, dalam materi kali ini saya tidak akan menjelaskan sendiri. Ketika saya selesai, maka akan langsung dilanjutkan oleh anggota kelompok 5 lainnya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Jika membahas tentang interaksi obat, berarti kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu interaksi obat. Jadi interaksi obat adalah perubahan aksi atau perubahan efek obat yang diakibatkan dikonsumsi bersama makanan, minuman, atau dengan obat lainnya. Jadi interaksi obat ini banyak penyebabnya. Salah satu contohnya, ketika kita mengonsumsi obat A dan obat B, maka akan terjadi interaksi obat. Apakah terjadi interaksi yang mengakibatkan efek suatu obat tersebut menurun, sehingga tidak tercapainya efek terapi atau efek penyembuhan yang diinginkan? Bisa juga mengakibatkan efek yang berlebihan atau efek toksisitas, sehingga dapat berbahaya bagi tubuh pasien yang mengonsumsinya. Oke, sekarang kita masuk pada contoh obat SSP. Contoh obat SSP yaitu anti-epilepsi. Sebelum kita membahas tentang interaksi obat epilepsi, perlu juga kita mengetahui apa sih itu penyakit epilepsi. Jadi, penyakit epilepsi adalah gangguan neurologi kronik yang ditandai dengan kejang berulang. Insiden ini dapat terjadi pada neonatus atau bayi, pada anak-anak, serta pada pasien dengan usia 65 tahun ke atas. Epilepsi merupakan gangguan aktivitas elektrik di otak sehingga dapat mengakibatkan kejang. Salah satu contoh dari antiepilepsi yaitu phenytoin. Phenytoin adalah antikonvulsan hidantoin yang strukturnya mirip dengan barbiturat tetapi lebih lemak keasamannya sehingga lebih sedikit kelarutannya dalam air. Phenytoin dapat mengurangi frekuensi dan keparahan dari kejang tanpa mengakibatkan depresi SSP. Farmakokinetika phenytoin sangat disebabkan oleh kelarutannya dalam air serta metabolismenya oleh enzim sitokrom P450. Absorpsi obat phenytoin di lambung sangat sedikit karena walaupun dalam bentuk takter ion, tapi karena sedikit kelarutannya dalam air sehingga sedikit pula absorpsinya dalam lambung dan akan diabsorpsi oleh duodenum. Phenytoin terikat oleh plasma 90% terutama oleh albumin. Namun terikatnya obat phenytoin ini dengan plasma dapat dipengaruhi oleh beberapa gejala klinis seperti jumlah serum plasma, gagal ginjal, serta mengonsumsi phenytoin dengan obat lain yang juga terikat oleh protein. Phenytoin dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 serta 95% diekskresikan melalui urin dan feses dalam bentuk metabolit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interaksi dari obat phenytoin. Pertama, phenytoin dapat berinteraksi dengan amiodaron yang mengakibatkan peningkatan kadar plasma dari phenytoin dan penurunan kadar plasma dari amiodaron. Peningkatan kadar plasma dari phenytoin dapat terjadi 3 kali lipat, tetapi hal ini dapat dicegah dengan cara menurunkan dosis dari phenytoin dari 400 mg per hari menjadi 200 mg per hari. Mekanisme interaksi antara obat phenytoin dan amiodaron yaitu amiodaron dapat mengikat enzim yang berperan dalam proses metabolisme phenytoin sehingga mengakibatkan peningkatan kadar plasma dari phenytoin. Sebaliknya, phenytoin sebagai penginduksi enzim dapat mempercepat proses metabolisme sehingga menurunkan kadar plasma dari amiodaron. Yang kedua yaitu interaksi antara obat phenytoin dan obat antasida yang mengakibatkan penurunan kadar serum plasma dari phenytoin. Contoh kasus klinisnya yaitu 3 orang pasien menunjukkan penurunan kadar serum plasma dari phenytoin ketika mengonsumsinya secara bersamaan dengan obat antasida. Namun hal ini dapat dicegah dengan cara mengonsumsi obat antasida setelah 2 atau 3 jam mengonsumsi phenytoin. Mekanisme interaksi antara obat phenytoin dan antasida yaitu diduga antasida dapat mempercepat gerakan peristaltik saluran cerna sehingga mempengaruhi proses absorpsi dari phenytoin mengakibatkan penurunan kadar serum plasma dari phenytoin. Selain itu, antasida yang bersifat basah dapat mempengaruhi keasaman lambung sehingga mengakibatkan kelarutan obat phenytoin menurun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nur Filzana yaitu tentang interaksi pada obat-obat epilepsi yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Nah, saya akan menjelaskan tentang interaksi
phenytoin dengan antikoagulan, serta phenytoin dengan barbiturat. Baik, yang pertama kita bahas yakni interaksi antara phenytoin dengan antikoagulan. Di mana kita tahu bahwa phenytoin adalah golongan dari antikonvulsan, sedangkan antikoagulan adalah obat yang menghambat pembekuan darah. Nah, obat-obat dari antikoagulan diantaranya yakni dicomarol dan warfarin. Nah, interaksi apa yang terjadi jika phenytoin dikombinasi dengan dicomarol dan juga warfarin, yakni di mana terjadi kadar plasma dari phenytoin akan ditingkatkan oleh dicomarol dan juga warfarin. Tetapi phenytoin akan menurunkan efek antikoagulan dicomarol dan meningkatkan efek koagulan warfarin. Kita masuk pada mekanismenya. Nah, bagaimana bisa terjadi interaksi? Nah, pada dicomarol itu dia menghambat metabolisme phenytoin di hati dan mengurangi ekspresi. Kemudian phenytoin meningkatkan metabolisme dari dicomarol dan menurunkan metabolisme dari warfarin. Tetapi phenytoin juga memiliki efek depresi pada hati yang menurunkan produksi faktor pembekuan darah. Selanjutnya adalah interaksi phenytoin dengan barbiturat. Interaksi yang terjadi adalah kadar plasma dari phenytoin akan meningkat atau menurun jika dikombinasikan dengan fenobarbital, tetapi tidak berpengaruh pada kontrol kejangnya. Nah, kemudian akan terjadi toksikasi pada phenytoin jika pemberhentian pada fenobarbital. Kemudian fenobarbital ini adalah turunan dari barbiturat. Selanjutnya adalah mekanisme kenapa interaksi ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu fenobarbital. Fenobarbital memiliki dua efek dalam metabolisme phenytoin. Yang pertama yaitu menginduksi enzim yang meningkatkan clearance phenytoin. Yang kedua, pada dosis tinggi dapat Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nilo Eki, interaksi phenytoin dan benzodiazepin. Benzodiazepin dapat menurunkan atau meningkatkan konsentrasi plasma phenytoin. Mekanismenya, benzodiazepin menginduksi enzim yang memetabolisme phenytoin. Benzodiazepin juga dapat mengubah volume distribusi dari phenytoin. Interaksi phenytoin dan H2 blocker. Kadar plasma phenytoin meningkat oleh simetidin. Toksisitas bisa terjadi kalau dosis phenytoin tidak diturunkan. Mekanismenya, simetidin adalah inhibitor enzim yang poten. Kemudian mengakumulasi kadar phenytoin sehingga mencapai MTC atau konsentrasi obat dalam tubuh sehingga menimbulkan efek racun bukannya menyembuhkan. Simetidin juga menunda disolusi tablet phenytoin karena peningkatan pH dalam lambung. Interaksi antar obat-obat anti-epilepsi. Yang pertama itu ada phenytoin dan carbamazepine. Jika kedua obat tersebut digunakan secara bersamaan, dapat menurunkan konsentrasi dari kedua obat tersebut. Yang kedua, ada fenobarbital dan asam valproat. Asam valproat dapat menghambat metabolisme fenobarbital, sehingga menyebabkan konsentrasi fenobarbital dalam keadaan stabil dapat meningkat. Interaksi obat anti-epilepsi dengan obat lain. Contohnya itu seperti phenytoin dan antasida. Antasid menurunkan absorpsi dari phenytoin. Juga seperti carbamazepine dan simetidin. Simetidin menghambat metabolisme carbamazepine atau meningkatkan konsentrasi dari plasma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fakih Syarifudin dengan NIM F2017-01087. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat benzodiazepin. Obat benzodiazepin merupakan inhibitor reseptor GABA, di mana dia akan mengikat GABA pada reseptornya sehingga terjadi pembukaan pada kanal Cl sehingga memungkinkan untuk ion Cl masuk ke dalam membran sistem saraf, sehingga dia terjadi meningkatkan potensial elektrik sepanjang membran sel dan akhirnya sel sukar untuk tereksitasi. Interaksi obat benzodiazepin yaitu terjadi dengan dua cara, yaitu ada farmakokinetik, ada juga farmakodinamik. Di mana untuk farmakokinetik ini terjadi melalui induksi dari enzim sitokrom P450
dia dengan metabolisme benzodiazepin. Sedangkan untuk farmakodinamiknya yaitu terjadi terutama pada dengan obat-obat lain SSP seperti ada etanol dan barbiturat dan obat-obat SSP yang lainnya. Interaksi obat benzodiazepin dan antasida di mana terjadi penghambatan absorpsi pada klordiazepoksida jika digunakan bersamaan dengan obat antasida, di mana klordiazepoksida ini merupakan suatu produk yang membutuhkan suasana asam di dalam lambung untuk dikonversi menjadi bentuk aktif, dan obat antasida menghambat konversi ini. Lalu interaksi benzodiazepin dan antikonvulsan clearance, di mana benzodiazepin akan meningkat jika digunakan bersamaan dengan obat Ventolin dan carbamazepin, tetapi tidak dengan obat phenobarbital. Lalu efek hipnotik midazolam akan dikurangi oleh Ventolin dan carbamazepin sehingga membutuhkan dosis midazolam yang lebih besar. Lalu interaksi obat benzodiazepin dengan obat antifungi golongan ozol, di mana obat antifungi golongan ozol contohnya seperti ketoconazole, dia dapat meningkatkan serum dari midazolam dan trizolam, lalu meningkatkan efek sedasi sehingga perlu penyesuaian dosis. Obat ketoconazole tidak merubah dari efek klordiazepoksida secara signifikan, tetapi dia meningkatkan efek dari midazolam dan trizolam. Lalu interaksi benzodiazepin dengan penghambat kanal CA, di mana mekanismenya itu obat diethylazim dan ferampamil itu meningkatkan sitokrom sehingga menghambat metabolisme dan meningkatkan dari midazolam dan trizolam, sehingga obat benzodiazepin ini harus diturunkan dosisnya sampai 50%. Tidak ada interaksi yang bermakna dari kedua obat ini. Lalu interaksi obat benzodiazepin dengan antagonis H2, di mana akan terjadi peningkatan pada serum alprazolam dan trizolam, dan yang lain-lainnya dia itu ditingkatkan oleh obat samitidin, tetapi tidak bermakna secara klinis karena hanya beberapa pasien yang terjadi peningkatan efek sedasi. Lalu ranitidin dia tidak berinteraksi dengan benzodiazepin, hanya terkecuali pada midazolam dan trizolam. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa, NIM F2017-01091. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang benzodiazepin. Benzodiazepin itu terbagi menjadi tiga. Pertama, kontrasepsi oral. Jadi kontrasepsi oral itu dapat meningkatkan efek alprazolam, kardiozepoxid, diazepam, netrazepam, dan triazolam, serta menurunkan efek dari oxazepam, lorazepam, dan temazepam. Untuk mekanisme kerjanya, jadi kontrasepsi oral ini mempengaruhi metabolisme benzodiazepam, mengurangi metabolisme oksidatif untuk aprezolam dan klordiazepoksid, dan meningkatkan metabolisme konjugasi glukuronida untuk lorazepam dan oxazepam. Dua itu ada antibiotik makrolida. Nah, kadar serum dan efek midazolam dan tiazolam secara bermakna meningkat dan diperpanjang pada pemakaian bersamaan dengan eritromisin. Begitu juga antara midazolam dan claritomisin. Jadi perlu penyesuaian dosis. Kemudian roxitramicin memberikan efek yang lemah terhadap midazolam dan triazolam, sedang eritromisin efeknya lemah terhadap diazepam, nitrazepam, dan termazepam. Azithromycin tidak berinteraksi dengan midazolam. Mekanisme kerjanya, jadi antibiotik makrolida mengurangi metabolisme berbagai benzodiazepin di hati dan dinding saluran cerna, menurunkan clearance dan meningkatkan kadar serum.
Nah, kemudian yang ketiga ada probenesid. Nah, probenesid ini dia mengurangi ekskresi lorazepam dan intrazepam, tapi tidak untuk temazepam. Kemudian dia meningkatkan efek terapeutik dari toksisitas. Kemudian probenesid itu dia menghambat clearance banyak obat dan metabolitnya di tubulus ginjal, termaksud di benzodiazepin. Kemudian probenesid juga menghambat metabolisme glukuronidasi nitrazepam dan lorazepam di hati. Kemudian akumulasi benzodiazepin, peningkatan efek, terus perlu penurunan dosis. Nah, untuk mekanisme kerjanya, jadi benzodiazepin untuk probenesid yaitu rimpapisin adalah induktor enzim hati yang poten, meningkatkan metabolisme hati dan meningkatkan ekskresi. Nah, kemudian kita masuk pada interaksi opiat. Opiat adalah senyawa baik endogen maupun sintetik yang menghasilkan efek mirip morfin. Morfin dan sebagian besar opiat menunjukkan berbagai efek stimulasi atau inhibisi dengan tempat bekerja utama di otak dan saluran cerna. Nah, kemudian pada interaksi opiat ada 3 reseptor opioid dengan efek yang berbeda-beda berupa efek analgesik, depresi pernapasan, penurunan mobilitas saluran cerna, kemudian kontriksi pupil, euforia, sedasi dan ketergantungan fisik. Kemudian ada interaksi opiat objek drugs, presipitan drugs, interaksi morfin. Nah, fluoxetine melemahkan efek analgesik morfin, narkotik pada wanita hamil, perokok retardasi, kemudian pertumbuhan intrauteran yang fatal. Kemudian ginseng menghambat aktivitas analgesik, menyebabkan toleransi dan ketergantungan terhadap morfin. Kemudian ada MAO, inhibitor peningkatan efek morfin, ansietas, konfusi, depresi saluran nafas, dan koma. Kemudian morfin, loperamid, dan kunidin, terjadi peningkatan toksisitas opiat morfin. Kemudian metadon heksosa, terjadi penurunan potensi opiat. Nah, selanjutnya untuk interaksi opiat objek drugs, presipitan, interaksi dengan kodein. Glutetimid kadar masing-masing obat dapat meningkatkan risiko toksisitas karena efek sinergis pentatozin, amitriptilin. Depresi pernapasan dapat menghambat MAO, menyebabkan hipertensi atau depresi. SSP, sistem saraf pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Absasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi obat sistem saraf pusat. Pertama yaitu obat-obat antidiabetik. Obat antidiabetik atau biasa dikenal dengan senyawa hipoglikemik merupakan suatu obat untuk mengontrol diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit atau suatu penyakit di mana terjadi kegagalan total atau parsial pada sel beta pankreas untuk mensekresi insulin. Insulin merupakan hormon yang berguna atau berfungsi untuk metabolisme gula atau glukosa. Kedua yaitu interaksi dengan ACE inhibitor. Pada sebagian pemakaian insulin atau sulfonylurea yang diterapi juga digunakan captopril, enalapril, dan lisinopril. Terjadi hipoglikemia. Bisa diatasi dengan menurunkan dosis antidiabetes. Mekanisme kerjanya yaitu belum diketahui. Diduga terjadi peningkatan itulisasi glukosa dan sensitivitas insulin. Ketiga yaitu interaksi dengan allopurinol. Terjadi peningkatan T-receptor 2 kloropropamid dan penurunan T-receptor 2 tolbutamid selama pemakaian bersama allopurinol. Tapi efek terapinya, respon terhadap hiperglikemianya bervariasi pada setiap pasien. Terjadi hipoglikemia yang bermakna seperti koma pada pasien yang diberikan glikasida.
atau glikazida. Mekanismenya yaitu belum diketahui. Pada kasus kloropropamid melibatkan kompetisitas pada mekanisme tubulus ginjal. Keempat yaitu interaksi dengan antikoagulan. Dikomarol dan tolbutamid berinteraksi meningkatkan hipoglikemia atau resiko koma dan meningkatkan efek antikoagulan atau resiko pendarahan. Dikomarol juga meningkatkan efek hipoglikemia. Clopropamid meningkatkan efek warfarin pada pasien akan efek hipoglikemia. Clopropamid meningkatkan efek warfarin pada pasien yang mendapatkan glibenclamid. Mekanisme kerjanya yaitu dikomarol meningkatkan efek tolbutamid melalui penghambatan metabolismenya di dalam hati. Demikian juga pada kloropropamid meningkatkan efek antikoagulan. Dikomarol oleh tolbutamid disebabkan oleh interaksi pada ikatan protein plasma. Kelima yaitu interaksi dengan kloramfenikol. Efek hipoglikemia dari tolbutamid dan kloropropamid dapat ditingkatkan bila dipakai bersama dengan kloramfenikol. Dapat terjadi hipoglikemia akut. Mekanisme kerjanya yaitu kloramfenikol menghambat enzim hepatik yang terlibat dalam metabolisme tolbutamid dan kloropropamid. Akumulasi dalam darah, kadar glukosa, dan hingga menyebabkan hipoglikemia. Keenam yaitu interaksi dengan kloropromazin. Kloropromazin dapat meningkatkan kadar gula darah dalam darah pada dosis 100 mg, mengganggu kontrol diabetes. Perlu meningkatkan dosis antidiabetes. Mekanisme kerjanya yaitu kloropromazin menghambat pelepasan insulin dan meningkatkan pelepasan epinefrin dari adrenal. Keduanya dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Terakhir yaitu interaksi dengan clofibrat. Efek sulfonylurea dapat ditingkatkan oleh clofibrat pada beberapa pasien. Kombinasi yang menghubungkan atau yang menguntungkan untuk kontrol diabetes yang sukar. Perlu pengurangan dosis diabetes. Efek antidiuretik dari clofibrat untuk terapi diabetes insipidus dihambat oleh glibenclamid. Mekanisme kerjanya yaitu diduga karena penggeseran sulfonylurea dari ikatan proteinnya, perubahan sekresi renalnya, dan penurunan resistensi insulinnya. Terima kasih.